Apa sih yang menjadi ciri-ciri dari wilayah yang beriklim tropis? Dan mengapa di Indonesia terdapat 2 musim? Sebelumnya, kita telah belajar mengenai letak wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis, serta pengaruhnya terhadap kebudayaan, sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keadaan iklim Indonesia. Indonesia berada dalam wilayah yang beriklim tropis. Ciri-ciri wilayah yang beriklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Dan tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Apa sih iklim itu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Apa sih yang mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia? Secara umum, ada 3 jenis iklim yang berpengaruh terhadap keadaan iklim di Indonesia. Yang pertama adalah iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode itu 6 bulan. Iklim yang kedua adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena wilayah laut Indonesia yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Dan iklim yang ketiga adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ketiga jenis iklim ini berdampak pada tingginya hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya curah hujan tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat samudra menerima penyinaran matahari, akibatnya samudra bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan benua. Maka bergeraklah udara dari samudra ke benua. Pada saat musim hujan di Indonesia, angin muson bergerak dari samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia yang dibelokkan oleh gaya Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat dan disebutlah angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkanlah hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur bertekanan maksimum, bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia. Sehingga ini juga yang membuat uap air yang dikandung juga sedikit. Apa sih gaya Coriolis? Gaya Coriolis adalah gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi, sehingga angin seolah-olah dibelokkan ke arah kanan dari belahan bumi utara dan dibelokkan ke arah kiri dari belahan bumi selatan. Pengaruh iklim terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia adalah sangat dirasakan oleh para petani. Petani Indonesia mulai mengerjakan lahannya untuk bercocok tanam,
pada musim hujan. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya. Contohnya padi. Sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi kegiatan melaut. Karena biasanya pada musim hujan sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal daripada biasanya. Musim hujan tentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam, misalnya pegawai atau karyawan. Pada angin muson yang bergerak menuju wilayah pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin, sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Keadaan iklim pada saat nenek moyang datang ke Indonesia tentu berbeda dengan keadaan iklim saat ini. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan curah hujan saat ini tergolong tinggi, tetapi tidak merata. Ada wilayah yang curah hujannya tinggi, tetapi juga ada yang sebaliknya. Terus, pada saat kapan sih terjadinya musim kemarau dan musim hujan? Musim hujan terjadi di Indonesia pada bulan Oktober sampai April. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Untuk mengetahui keadaan curah hujan yang ada di Indonesia, dapat kita ketahui dengan melihat peta curah hujan tahunan Indonesia. Warna hijau menunjukkan curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun. Warna ungu menunjukkan curah hujan 1000 sampai 4000 mm per tahun. Dan warna kuning menunjukkan curah hujan lebih dari 4000 mm per tahun.